kita akan mulai pada kita. Sebelum itu, yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Syukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat setiap kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu selama ini Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Kami boleh sehat Tuhan, kami boleh menjalankan setiap aktivitas kami Tuhan dengan normal Tuhan. Kami tahu Tuhan di kondisi yang tidak mudah Tuhan buat semuanya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian ini Tuhan ini boleh jadi persembahan yang berkenan Tuhan dalam hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Okay. Siap memuji Tuhan, amin? Yes. Yeah.
kita siapkan hati kita buat nyembah Tuhan. Jesus, syukur yes, mari masuk ke dalam Tuhan. Jesus, syukur
Pagi Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati anak-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dari Kristian Tuhan, biarlah Tuhan apapun yang ia ucapkan Tuhan dari lidah bibirnya Tuhan itu boleh jadi kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan firman pada malam hari ini Tuhan itu boleh tertanam Tuhan, boleh tumbuh Tuhan dan boleh berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan menyerahkan ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Community Harvest Church, apa kabar kalian minggu ini? Saya berdoa biarlah setiap kita tetap stay safe and stay healthy, sehingga nanti ketika kita bertemu kembali, kita sama-sama bisa memuji memuliakan nama Tuhan tanpa ada kekurangan suatu apapun. Amin. Oke, sebelum kita mau memberikan yang terbaik, hari ini saya mau membagikan sedikit firman dan cerita yang saya dapat minggu-minggu ini dari masa saat teduh saya, gitu ya. Oke, sebelumnya saya mau menceritakan gitu tentang sebuah cerita di Alkitab yang bercerita mengenai Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita semua pasti tahu tentang cerita ini ya kan, dimana Tuhan itu waktu itu sedang mengajar, lalu 5.000 orang ini yang mengikut dia tidak termasuk laki-laki, itu tidak termasuk istri dan anak-anak mereka, itu tuh sedang mengikuti Tuhan. Dan di sela-sela mereka merasakan kelaparan gitu ya, karena sudah seharian mereka mengikut Tuhan, mungkin tanpa memakan sesuatu apapun. Dan akhirnya Tuhan ini berkata kepada murid-muridnya untuk menyediakan makanan bagi mereka. Nah, waktu itu murid-murid Tuhan itu bingung gitu, gimana Tuhan caranya kami itu dapat menyediakan makanan buat mereka. Kita tuh sekarang ini lagi di tempat yang jauh, yang kita nggak tahu ada tempat mana untuk membeli makanan gitu kan. Ditambah lagi orang-orang yang ikut ini sangat banyak. Apakah dengan jumlah uang yang kita miliki ini cukup untuk membeli setiap makanan untuk setiap mereka, masing-masing dari mereka? Cukupnya untuk beli roti aja itu tidak mengenyangkan bagi mereka, karena kan orang-orang ini sudah seharian Tuhan mengikuti Engkau. Lalu pada saat itu, singkat cerita, kita semua tahu bahwa Tuhan diberikan 5 roti 2 ikan oleh seorang anak kecil yang merelakan bekal yang dia bawa, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan berdoa, Tuhan mengucap syukur, dan akhirnya roti itu dan ikan itu dibagi-bagikan kepada orang-orang itu sehingga lebih dari 12 bakul. Pada waktu itu saudara, apa kira-kira yang ada di benak mereka? Pasti sama dengan kita. Bagaimana caranya Tuhan 5 roti 2 ikan bisa memenuhi setiap kebutuhan yang mereka butuhkan gitu kan. Makanan yang seharusnya itu mengenyangkan untuk mereka tuh nggak mungkin lah terdiri dari 5 roti dan 2 ikan. Tetapi saudara, minggu ini saya belajar sesuatu hal. Sama halnya ketika kita tuh mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya aku mempersembahkan untuk Engkau? Sedangkan ketika aku mau mempersembahkan aja, tanpa aku mempersembahkan, uang yang aku miliki untuk kehidupanku sehari-hari ini nggak cukup. Untuk membayar tagihan aja nggak cukup, apalagi harus ngasih persembahan, apalagi harus perpuluhan. Seringkali kita tuh setiap hari bertanya-tanya, saudara, bagaimana Tuhan, bagaimana caranya? Karena kita nggak tahu, yang tahu itu cuma Tuhan. Tetapi satu hal yang saya percaya dan saya dapatkan di minggu ini adalah bukan bagaimana, tetapi siapa yang kita percayai. Ketika kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan bagaimana Tuhan aku mencukupi kebutuhanku minggu ini, bagaimana Tuhan aku bisa perpuluhan, walaupun tanpa perpuluhan aku masih nggak cukup, bagaimana aku membayar semua tagihan-tagihan cicilan yang ada. Persembahan bukan masalah bagaimana, tapi persembahan adalah berhubungan dengan siapa Tuhan yang kita percayai, siapa Tuhan yang kita sembah, kemana persembahan yang kita berikan itu
larinya kemana, kepada siapa, that is what matter. Saudara, hari ini saya mau mengajak setiap kita bukan lagi menanyakan bagaimana, tetapi mari kita tanyakan kepada diri kita, siapa sih orang, siapa sih Tuhan yang saya berikan persembahan menurut kemampuan saya ini? Apakah Dia adalah Tuhan yang selama ini mencukupkan setiap kebutuhanmu? Apakah Dia Tuhan yang sampai detik ini selalu memberikan engkau nafas dan kesehatan sehingga engkau dapat melakukan kegiatanmu setiap harinya dan bekerja setiap harinya? Apakah Dia Tuhan yang selalu menjadi mentormu, temanmu dikala engkau tidak memiliki siapapun yang mendukung engkau? Oleh karena itu saudara, hari ini ketika kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mari sama-sama kita pikirkan lagi kepada siapa kita memberikan persembahan kita. Dengan hati yang penuh sukacita, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita mau memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau sampai saat ini Engkau telah memberikan setiap kami kesehatan, nafas, sukacita, damai, sejahtera di tengah pandemi yang kami lewati, di dalam setiap permasalahan, setiap badai di kehidupan kami, di kehidupan keluarga kami, apapun itu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau tetap menjadi Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik, bukan mempertanyakan bagaimana Engkau akan mengembalikan persembahan yang kami berikan, tetapi kami mau memberikan yang terbaik karena kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah, karena kami tahu siapa Tuhan yang selalu ada berjalan bersama-sama dengan kami, dan kami tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang memiliki rencana, rancangan yang indah dan masa depan yang cerah untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan yang memberi, biarlah pemberian kami ini Tuhan boleh mengharumkan, menjadi wangi-wangian yang harum untuk Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, God love a cheerful giver. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Friska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom, Community Harvest Church. Wah, berjumpa lagi di ibadah online kita. Dan gak terasa, karena ibadah online kita udah lebih dari 1 tahun ya. Karena pandemi yang kelihatannya ini kok tidak kunjung selesai. Tapi percayalah, apapun pandemi masalah yang terjadi, semuanya memiliki yang namanya expired date.
Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Dan kita percaya apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap in control. Oke? Jadi, malam hari ini sebelum mendengarkan firman Tuhan, are you ready to prepare your heart to listen to the word of God? Kalau kalian ready, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Bapak, terima kasih hari ini kalau kami boleh sekali lagi berkumpul secara online. Kami percaya Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu, Kau bisa berbicara dengan leluasa pada kami. Bapakku berdoa biarlah firman malam hari ini bukan menjadi sekedar teori, bukan menjadi sekedar pengetahuan, tapi biarlah firman malam hari ini, biar Engkau sendiri yang berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu ini, firman ini boleh menjadi jawaban, boleh menjadi solusi, boleh menjadi pendorong bagi setiap kami yang mendengar. Kami tahu kami berada di dalam sebuah musim yang tidak mudah, situasi tidak menentu, banyak hal yang kami tidak bisa kontrol, tapi kami percaya Tuhan, You are the God who is in control. Dan kami percaya saat kami tinggal di dalam hadirat-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan, walaupun kami ada di dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkat-Mu bersama kami. Dan kami percaya, kalau Kau mengatakan firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan, apapun kondisi, situasi kami hari ini, biarlah firman-Mu malam hari ini boleh menjadi terang, boleh menjadi jawaban, kekuatan bagi setiap kami yang mendengar. Berbicaralah Tuhan, yang menyiapkan hati kami, jadi seperti tanah yang baik, biarlah firman boleh bertumbuh, bahkan berbuah berkali-kali lipat. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, Amen. Are you excited to hear the word of God? Wah, saya sangat excited ya. Dan malam hari ini saya ingin sharing, dan judul sharing saya, yaitu message saya malam hari ini adalah honest talk. Sekali lagi, honest talk. Ya, jadi ada sebuah judul, kalau kita translate itu adalah pembicaraan yang jujur. Indonesia kurang tepat ya. Saya nggak bisa menemukan translate yang cocok. Cuma ini ada saudara di dalam hati saya sejak bulan lalu ya. Honest talk. Saudara, banyak sekali orang Kristen itu berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang disembah. Yes, betul. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang harus ditinggikan. Betul. Tuhan adalah Tuhan yang harus diagungkan. Tidak salah. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Tetapi berapa banyak dari kita yang mengenal bahwa Tuhan itu juga adalah Tuhan yang bisa kita ajak ngobrol. Kan? Tapi pertanyaannya, obrolan atau percakapan seperti apa yang kita punya dengan Tuhan? Walaupun banyak orang Kristen juga pasti setuju dan pasti mengatakan bahwa Tuhan itu juga adalah Bapa, Tuhan itu juga adalah seorang sahabat. Ya. Tetapi malam hari ini saya ingin membawa kita tahu Tuhan itu Bapa, kita tahu Tuhan itu sahabat, kita tahu Tuhan itu lebih dekat dari keluarga, bahkan dari saudara. Tapi pertanyaannya, pada waktu kita memiliki hubungan dengan Tuhan, percakapan seperti apa, hubungan seperti apa yang kita punya dengan Tuhan kita. Oke? Karena itu saya ingin membawa kita membaca beberapa ayat Alkitab. Dan sebenarnya ayat ini sangat familiar. Hari ini saya nggak akan bicara terlalu dalam detail, tapi saya ingin berbicara sesuatu yang real, yang kita bisa aplikasikan di dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Kita buka firman Tuhan di dalam Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Ya. Injil Matius pasal 6 ayat 7 sampai 13 dibicara intinya mengenai doa Bapa kami. Saya percaya semua orang beriman, semua anak Tuhan pasti tahu doa ini. Oke? Saya bacakan di ayat 7 katakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya percaya banyak dari kita tahu mengenai doa Bapa kami. Dan saya ingin bicara mengenai honest talk dari doa ini. Saudara, di sini Tuhan di ayat 7 mengatakan, bicara mengenai doa. Tuhan mengatakan bahwa setelah kalau kamu ingin berdoa, kamu masuk dalam kamarmu, lalu kamu dengan tempat yang tersembunyi, kamu berdoa kepada Bapamu yang tersembunyi. Lalu di ayat 7 dikatakan bahwa lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele. Beberapa orang mengartikan kata bertele-tele artinya kita kalau berdoa nggak boleh punya namanya prayer repetition, doa yang diulang-ulang. Tapi maksudnya bukan itu. Bertele-tele artinya bukan kita nggak boleh mengulangi doa kita. No. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, dia berdoa 3 kali doa yang sama di Taman Getsemani. Yesus berdoa supaya apabila mungkin cawan ini lalu daripadanya, tapi bukan kehendaknya yang jadi, biarlah kehendak Bapanya. 3 kali Tuhan Yesus berdoa. Kita lihat dalam kitab 2 Korintus, Paulus juga mengatakan hal yang sama, 3 kali berdoa mengenai duri yang ada dalam dagingnya. Dan menurut kitab Galatia kemungkinan besar ada di mata. Dan Rasul Paulus berdoa supaya duri ini diambil daripadanya. 3 kali berdoa. Dan terakhir, setelah 3 kali, Tuhan menjawab bahwa anugerahku cukup bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, bahkan dalam kitab Wahyu kita tahu bahwa di dalam kekekalan kita bersama dengan seluruh umat kudus akan memuji Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berkali-kali sampai selamanya. Jadi kata bertele-tele bukan mengacu kita nggak boleh ngulangi doa kita. Let's say, misal kita ada sebuah kebutuhan, lalu kita berdoa hari ini, lalu malam harinya berdoa lagi, lalu besok berdoa lagi, lusa berdoa, minggu depan berdoa. Lalu ada orang ngomong, nggak boleh. Karena Matius pasal 6 ayat 7 mengatakan kamu nggak boleh bertele-tele. No. Bukan itu maksudnya. Kita boleh mengulangi doa kita karena tadi saya sudah sebutkan Tuhan Yesus melakukan, Rasul Paulus melakukan, bahkan kita nanti di kekekalan akan melakukan sampai selamanya. Tapi apa artinya jangan bertele-tele? Di dalam bahasa Inggris, dalam Amplified Bible dikatakan, and when you pray, do not use meaningless repetition. Jadi repetitionnya ini adalah meaningless. Meaningless artinya apa? Nggak bermakna. Kamu nggak ada goal, nggak ada tujuan. Kalau orang Barat bilang, you don't know what you talk. Kamu nggak tahu apa yang kamu katakan. Lalu kenapa? Karena orang berpikir, oh kalau aku pakai bahasa yang indah-indah, bahasa yang puitis-puitis, lalu aku ulang, wah doa aku akan dijawab. Tolong jangan salah paham. Bukan berarti kita doa sama Tuhan nggak boleh pakai bahasa yang indah dan puitis. No. Tapi intinya adalah, are you know what you are praying about? Apakah engkau tahu apa yang engkau doakan? Banyak orang maksudnya itu di sini, tapi mulainya di sini. Jadi lama ya. Ini namanya apa? Dari sini sampai sini itu adalah meaningless repetition. Meaningless. Nggak ada maknanya. Nggak ada tujuannya. Ini yang Tuhan Yesus nggak mau. Kita boleh mengulangi doa kita, tapi please do not use meaningless repetition. Kenapa? Karena kalau kita berdoa dengan meaningless repetition, artinya kita tidak kenal dengan siapa kita berdoa. Kita tidak tahu Tuhan itu siapa, sehingga kita harus goalnya di sini, tapi mulainya di sini. Meaningless. Karena kita takut nih ya, kalau kita nggak pakai sesuatu yang bagus, yang indah dan lain-lain, then God will not answer our prayer. Saudara, karena Tuhan memberikan sebuah contoh. Ya, dikatakan di ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Ya, berdoalah demikian.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Lalu lanjut. Saudara, hari ini saya tidak akan membahas maknanya doa Bapa kami, ya, karena that's not my point. Ya itu ada. Terus saya juga nggak bicara mengenai kenapa urutannya kok begini. That's not my point today. Itu bukan poin saya. Poin saya adalah we must have an honest talk with God. That's my point. That's my burden. Ya, we must have honest talk with God. Jadi kan kalau kita lihat doa ini ya, dimulai itu sangat indah. Yesus mengatakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Wah, Tuhan mengadres, Tuhan menyebut Allah itu sebagai Bapanya. Berapa banyak dari kita yang tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan adalah Bapa kita. Ya, karena Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Setelah itu Tuhan bicara mengenai nama Tuhan dikuduskan. Datanglah kerajaanmu, bicara kerajaan. Setelah bicara nama kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bicara mengenai nama, kemudian bicara mengenai kerajaan, kemudian bicara mengenai kehendak. It's a big thing. Wah, ini doa ini dimulai dengan sesuatu yang very high. Bicara kepada Bapa yang di surga, lalu bicara mengenai nama, bicara mengenai kerajaan, bicara mengenai kehendak. It's a big thing. Dan banyak hal yang kita bisa bahas, that's not my point. Tapi, waktu saya menyiapkan ini ya, bulan lalu, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Untuk pertama kali saya melihat doa ini dari sisi yang berbeda. Setelah bicara hal yang luar biasa mengenai nama Tuhan, kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan, tiba-tiba di ayat 11, Tuhan Yesus berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Wait, tunggu. Setelah kita bicara sesuatu yang tinggi, nama Tuhan, kerajaan Tuhan, kehendak, tiba-tiba Tuhan bicara mengenai makanan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di Inggrisnya ngomongkan, di translate ya, di Inggris katakan, give us our daily bread. Saudara, orang Jawa, orang Surabaya tepatnya ya, akan ngomong ini doa yang jomplang ya. Dari tinggi tiba-tiba bicara mengenai kebutuhan sehari-hari, daily needs. Kelihatan Tuhan kalau habis dari tinggi, high, dikasih middle. Setelah itu dikasih yang low, daily life, ya earthly, sesuatu yang yang real. No. Tapi Yesus di dalam doa Bapa kami, setelah dia bicara sesuatu yang tinggi, tiba-tiba dia bicara mengenai berikanlah kami makanan kami secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lalu dia bicara mengenai ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Gak hanya itu, dia akan bicara, Tuhan Bapak jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Are you afraid for temptation? Jangan bawa kami. Ya, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Terakhirnya itu dengan sesuatu yang lain. Karena kalau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau saya boleh buat grafik saudara, itu dari atas bicara nama, kerajaan kehendak, tiba-tiba bicara mengenai daily needs. Gapnya ini terlalu jauh. Selalu bicara mengenai forgive dan ampuni kami Tuhan. Lalu bicara mengenai jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lalu bicara mengenai balik lagi ya, karena Engkaulah yang empunya, bla 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 bla. Saudara, di sini untuk pertama kali saya melihat bahwa when Jesus teach his disciple, he teach about have an honest talk with Father. Berapa banyak dari kita punya namanya honest talk dengan Bapa kita? Saya lahir dari keluarga Kristen. Ya. Saya dari kecil saya ikut sekolah minggu. Saya dibawa ke gereja sama mama saya. Ya. Sampai saya remaja, sampai saya kuliah, saya melayani Tuhan. Saya bisa kerja sama melayani Tuhan.
Saudara, saya dibesarkan dengan sebuah mindset. Saya tahu Tuhan itu Bapa. Saya tahu secara Bible, saya bisa ngomong apapun sama Tuhan. As my father, as my brother, as my friend. Tapi, di dalam pengalaman, seringkali I'm afraid to talk with Him as father, as brother, as friend. I'm afraid. Saya seperti, ya katakan bangsa-bangsa, Inggrisnya the Gentiles. Saya pakai yang namanya meaningless repetition. Saya banyak kali dalam pengalaman, saya pengen ngomong, Tuhan aku takut. Karena hari ini situasi itu nggak menentu. Bukan hanya ekonomi nggak menentu, politik nggak menentu, keamanan nggak menentu, bahkan masalah hidup dan mati tidak menentu. Banyak hal yang tidak menentu. Banyak orang di dunia hari ini menghadapi yang namanya uncertainty, ketidakpastian. Dan seringkali begitu masalah, problem itu menghimpit. Mas, secara manusia saya pasti merasa takut. Tapi seringkali dalam pengalaman saya, sebelum saya ngomong, Father, I'm afraid. Bapakku takut. Ini ya, saya ingin ngomong ini. Bapakku takut. Saya harus mulainya dari sini nih jauh. Oh Bapak, terima kasih atas hari ini. You're so good. Kau sangat baik. Wow, I lift you high. Aku meninggi kamu. Bla 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 bla. Bukan berarti itu salah. Tetapi ketahuilah bahwa sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Tuhan Yesus ngomong, sebelum kita berdoa, Bapa itu tahu apa yang mau kita doakan, apa yang kita minta. So, apa yang Bapak inginkan, apa yang Tuhan inginkan di dalam hubungan kita dengan Dia, straight to the point. Straight to the point. Kita orang Indonesia ini susah ya, straight to the point ya. Karena juga culture. Jika kita ngomong ini harus ada bahasa Jawa itu unggah-ungguhnya. Ada tatanannya gitu kan. Tapi malam ini saya bicara mengenai stop. Artinya apa? My burden is you can talk everything with your Father. Everything. Anything. Even your deepest secret in your heart. Bahkan ketakutanmu, kekecewaanmu, you can talk with Him. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, kalau saya mau ngajari doa, ini persepsinya Erwin, ya. Persepsinya Erwin, kalau saya mau ngajarin doa, karena ini dicatat, ya pasti ini doa yang luar biasa karena yang ngajari Tuhan loh ya, bukan rasul Tuhan Yesus. Saya pasti sering ngomong mengenai namamu dikuduskan, kerajaanmu, kehendakmu jadi. Wah, saya bicara hal yang besar. Saya nggak bicara mengenai sesuatu yang dalam tanda kutip remeh atau hal yang really. Setelah kita bicara sesuatu yang luar biasa, kita bicara mengenai kebutuhan sehari-hari, daily needs, daily bread, makannya secukupnya. Rasanya nggak nyambung, rasanya waktunya nggak tepat. Tapi Tuhan yang menunjukkan bahwa kau bisa memberitahu Bapamu apapun yang kau butuhkan. Di Alkitab ada sebuah kata namanya munafik. Tuhan selalu ngomong tentang orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah munafik, hipokrit. Bahasa Yunani dari hipokrit, munafik itu adalah seperti aktor yang pakai topeng. Misal dia pakai topeng ya, topengnya senyum. Tapi kita tak tahu wajah di balik topeng itu senyum atau cemberut. Hipokrit itu adalah orang yang pakai topeng. Saudara, malam ini saya ingin tanya, saat kita datang ke hadapan Tuhan, ke hadirat Tuhan, kita pakai topeng nggak? Kalau kita pakai topeng, I'm really sorry, I must say. Kalau kita pakai topeng, and you and I are hypocrite. Kita nggak memberitahu Tuhan, kamu butuh apa sih? Ingatlah, Tuhan tahu apa yang kita doakan dan minta bahkan sebelum kita doa. Karena Dia menciptakan kita. Segala sesuatu itu transparan. Segala sesuatu itu reveal before Him. Nggak ada yang tersembunyi. So malam hari ini, atau siang, kapanpun kalian nonton, pagi, siang, malam, saya mengatakan bahwa you can bring anything to Him. You can say, Jesus, I'm tired.
Jesus, I'm afraid. Jesus, I'm happy. Jesus, where are you? Apa kita boleh komplain dengan Tuhan di dalam doa? Then I will say, yes, be yourself. Saat kita depan Tuhan, be yourself. Jadilah dirimu. Apa yang kau rasakan, kau bisa bawa ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan siap mendengarkan. Bahkan Tuhan bukan yang mendengarkan, tapi Tuhan juga akan memulihkan. Tuhan akan memberikan kau kekuatan. Bahkan Tuhan akan memberikan jawaban di atas segala permasalahan. Baru-baru ini saya mendengar kabar ya tentang COVID dan lain-lain itu ya. Kan dari tahun lalu saya dengar tentang COVID ya. Cuman mungkin feel-nya nggak akan seperti yang sekarang. Karena dulu yang kena COVID itu kan yang orang saya nggak tahu. Ya, saya baca dari berita, saya nggak kenal. Tapi akhir-akhir ini khususnya tahun ini yang kena COVID itu kebanyakan adalah orang-orang yang saya tahu, yang saya kenal, yang saya pernah kontak. And I follow their Instagram. I follow their social media. Karena COVID. And then, sometimes itu, afraid. Sometimes, kok bisa kena ya? Dia orang ini, hidupnya ini sangat sehat loh. Olahraga, makan sehat, tidur teratur, masih bisa kena. Dan saya bersyukur hari ini Tuhan masih beri saya kesehatan dan perlindungan. So, di masa itu, pernah nggak saya doa? Kadang kalau saya lagi bagai anak badan, pikiran saya karena zaman COVID ya, pikiran saya pasti berpikir, aduh Tuhan, jangan saya kena COVID nih, jangan kan? Secara manusia saya akan mengatakan seperti itu. Kalau kalian nggak seperti itu, praise the Lord. You have a great faith. Saya nggak punya iman sebesar kalian. Sometimes, humanly speaking, sebagai manusia, I'm afraid. Saya juga masih masuk kantor. Saya juga interaksi dengan orang. Sudah divaksin 1 kali ya, puji Tuhan, praise the Lord ya. Vaksin 1 kali, menunggu vaksin yang kedua. I'm so afraid. Dan di dalam masa itu, kadang kalau lagi, Bapak gak enak badan nih ya, pasti yang kebayang pertama kali, jangan sampai Tuhan kena COVID. Then what should I do? What should I do? One thing I do, I pray. And I told my father, saya kasih tahu Bapak, kau tahu hatiku, aku takut aku kena COVID. Bapak lindungi aku, ya, protect me, heal me. I believe in the divine healing. I believe you are my Jehovah Rapha. Jangan sembuh. Puji Tuhan ya, nggak pernah kena COVID, puji Tuhan. Itu karena apa? Protection. Saya nggak ada kekurangan uang, ya, harus bayar tagihan, harus bayar ini dan itu, so many things. Dan saya udah buat planning, karena I'm a planning person. Saya pasti plan, saya pasti punya beberapa plan. Saya nggak tahu kenapa, I don't know why. Ini 1 tahun lebih ya, saya buat plan. Ini bisa banyak keuangan, saya buat plan. Itu fail. My plan doesn't work. Sampai saya ini nanya istri saya, Priska kan, Pris, kalau begitu saya nggak usah planning dong, gitu kan. What for I do my plan and my plan doesn't work? Buat apa saya planning kalau planning saya nggak akan berhasil? Then I just surrender, right? Dan saya begitu plan ini nggak berhasil, semua plan nggak berhasil. Maka saya jadi orang yang sangat-sangat ketakutan. Dan satu titik, saya ini sampai bangun ya, my hand are shaking. Tangan saya ini shaking. Kenapa? Karena ketakutan kan? Ya, ketakutan. Ya, what should I do? Apa yang saya lakukan? Apakah saya akan berpura-pura kuat? No. Apakah saya akan tetap memperkatakan semuanya? Yes. Kalau saya lagi strong, tapi banyak kali I'm weak. Banyak kali I'm worried. Banyak kali aku khawatir. I cannot predict the future. Jadi apa yang aku lakukan? Then I told him. I told God. God, I'm afraid. Bapakku takut. God, I'm afraid. I don't know what to do. I don't know what to do. God, help me. Help me. I need you. I need you. Father, if not help me, I will die. I will die. I need you.
Saudara, dulu saya berpikir, saya nggak boleh doa seperti ini karena ini menunjukkan bahwa saya lemah. Apalagi saya ini dibesarkan dengan latar belakang saya Chinese, Tionghoa dari yang lain di Indonesia ya. Jadi dibesarkan dengan anak cowok itu ya nggak boleh cengeng, harus tough, nggak bisa cengeng. Do not show emotion. Wah. But many times I show a lot of emotion. Emotion itu bukan berarti marah ya. Emotion before Him, di hadapan Tuhan. Dan saya mencurahkan segala isi hati. I have honest talk with Him. Maka Filipi mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Sama seperti sebuah lagu mengatakan God will make a way when there is no way. Tuhan akan membuka jalan saat tiada jalan. Siapa yang bisa melakukan? Hanya Tuhan. Karena saudara, malam hari ini saya cuma punya satu burden. Saya nggak bahas Alkitab terlalu dalam. Saya punya satu burden. Have an honest talk with God. Punyalah percakapan yang jujur, punya percakapan, pembicaraan, conversation yang genuine, yang apa adanya. Seperti kau bicara dengan seseorang yang sangat dekat denganmu. Tell him everything. 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 Saya ingat 2 bagian Alkitab. Saat murid-murid itu diberi kuasa ya untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit oleh Tuhan Yesus, dan mereka diutus Tuhan, mereka melakukan. Selesai pelayanan mereka sangat sukacita memberitahu Tuhan. Dikatakan and they tell Jesus. Dan Tuhan mengatakan aku melihat iblis itu jatuh seperti kilat ya. Jadi ada hal yang sukacita. Dan murid-murid ini memberitahu Tuhan. And they tell Jesus. Tuhan happy kita Tuhan, kita pelayanan berhasil, kita bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang. Wow, happy. You can tell Jesus everything that makes you happy. Tapi ada sebuah cerita lagi dalam Alkitab. Tentang murid-murid Yohanes Pembaptis saat mereka tahu guru mereka Yohanes Pembaptis meninggal, dipenggal oleh Herodes. Ya, di penjara. Mereka sangat sedih. Mereka mengambil mayat Yohanes Pembaptis. Lalu Alkitab mencatat, setelah mereka mengambil mayat itu, apa mereka lakukan murid Yohanes Pembaptis? And they tell Jesus. Dan mereka memberitahu kepada Yesus. Hal bahagia, they tell Jesus. Hal menyedihkan, they tell Jesus. Apapun kondisimu hari ini, saya tidak tahu kalian lagi di dalam masa seperti apa, kesulitan apa yang kalian hadapi, problema, tantangan yang kalian hadapi, saya sadar. Tapi saya berbicara, saya merasa Tuhan berbicara bahwa you can tell me everything. Your success, your happiness, your joy, everything. You can tell me. Your anxiety, your weakness, your sadness, everything. Hal bahagia, hal menyedihkan, kau bisa beritahu pada dia. Saudara, punyalah sebuah honest talk dengan Tuhan. Honest talk ini yang akan membangun kehidupan rohanimu. Honest talk ini akan membuat setiap kita kenal siapakah Tuhan. So, jangan seperti bangsa-bangsa, the Gentiles, orang yang mengenal Tuhan. They make a meaningless repetition. Tapi apa? Jadilah seorang yang punya honest talk. Beritahu Tuhan. Tell Jesus everything. And I can guarantee, when you tell him everything, you come into his presence, then joy, strength, peace, way, wisdom, solution, comfort, everything that you need, provision will come into your life. When you have an honest talk with Jesus. Kau bisa membicarakan hal yang besar, kau bisa membicarakan hal yang kecil. Your little secret. Your strength, your weakness. Your victory, your defeat.
semuanya kita bisa kasih tahu ke Tuhan. So that's my burden. Saya harap firman singkat ini bisa memberkati kalian. Ingatlah, have an honest talk with God. Baik, sebelum mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas firman malam hari ini. Ucap syukur Tuhan, kalau di dalam firman-Mu ada sebuah doa di mana kami bisa memberitahu kepadamu apapun yang kami inginkan, apapun yang kami rasakan. Dan terima kasih, Kau adalah Bapa yang mendengar setiap doa kami. Kau adalah Tuhan yang mengetahui setiap isi hati kami. Kau adalah Tuhan yang tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami minta, bahkan sebelum kami berdoa. Karena itu, Bapakku berdoa. Itu setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini, aku berdoa. Biar dalam hidup mereka, apapun yang mereka hadapi, tantangan, kesulitan, masalah, Bapakku berdoa biar mereka memiliki honest talk with you. Mereka memiliki sebuah genuine conversation, genuine fellowship, genuine talk with you. Apapun yang mereka rasakan, Kau boleh bawa kepadamu. Bapa, karena Kau adalah Bapa yang dekat. Kau bukanlah Bapa yang jauh. Kau adalah Tuhan yang dekat. Karena itu Tuhan, ku berdoa setiap orang yang mendengar, biarlah saat mereka membawa, mencurahkan seluruh isi hati mereka ke hadirat-Mu, Bapakku berdoa biarlah Kau menggantikannya dengan sukacita, damai sejahtera, kekuatan, hikmat, provision, strength, comfort, and solution. Bapak, hamba-Mu terbatas, aku percaya firman-Mu tidak terbatas, percaya Roh-Mu tidak terbatas. Karena itu berkati setiap orang yang mendengar, dimanapun mereka berada. Bila di musim-musim hidup mereka saat ini, mereka berada dalam masa transisi, mereka dalam sebuah musim yang baru, mereka mengalami kebosanan, mereka mengalami kebingungan di dalam hidup. Aku berdoa, biarlah Tuhan Kau yang menjadi jawaban, solusi atas setiap permasalahan mereka. Dan aku berdoa biarlah di tengah perjalanan ini, saat mereka merasa Tuhan Kau tidak ada, saat mereka merasa Tuhan Kau tidak bekerja, saat mereka merasa Tuhan Kau meninggalkan mereka, aku berdoa biarlah dengan iman mereka boleh melihat bahwa Kau tetap bekerja di balik layar. Kau mengerjakan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, dan Kau akan menyatakan tepat pada waktunya. Itu berkati setiap orang yang mendengar, berkati Community First Church, dimanapun setiap member berada. Tuhan, Kau yang menguatkan mereka, Kau yang membimbing mereka, supaya Tuhan apapun mereka kerjakan, Kau boleh menjadi jawaban, Kau boleh menjadi tujuan, dan terakhir apapun yang mereka kerjakan boleh memuliakan nama-Mu. Makasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin, 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 amin. Baik, saudara, saya berdoa dan berharap dimanapun kalian berada, ya biarlah firman ini boleh menjadi jawaban. Jadi mulailah bangun, ya, an honest talk with God, ya, honest talk, genuine talk dengan Tuhan. Dan percayalah, saat kau tiba di hadiratnya, wow, man, bahasa Inggrisnya itu we will awe and wonder. Kita akan merasa terkagum-kagum, ya, karena segala jawaban itu ada di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau datang atau tidak? Satu ayat terakhir, Ibrani 4 ayat 11 mengatakan, karena itu dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia. Saudara, tahta ini bukan tahta penghakiman, tahta ini adalah tahta kasih karunia. Sehingga apapun yang mau kita bisa dengan Tuhan, He always open, He always listen, and He always answer. Okay, so stay safe, keep loving Jesus, keep loving His church. Saya berdoa biarlah pandemi cepat berakhir, kita bisa berkumpul bersama memuji memuliakan Tuhan. Okay, God bless you and Jesus love you. Amen.
bagiku.